Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan kami setiap hari Bapak Ibu Saudaraku selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dari Menara Doa lantai 7 ruang Getsemani House of Grace, saya menjumpai Bapak Ibu Saudaraku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menuntun kita sepanjang hari ini. Dan di Menara Doa ini pula, setiap malam kami hamba-hamba Tuhan hadir berdoa untuk kondisi dunia ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kita. Kami berdoa untuk kota kita, kota Makassar ini. Kami berdoa untuk dokter, para medis. Kami berdoa untuk banyak hal. Terlebih lagi kami berdoa buat semua jemaat, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berdoa biar kita semua dalam kondisi apapun hari-hari ini, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua tetap dipelihara Tuhan. Dan dari tempat ini pula Tuhan banyak berbicara kepada kami melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Di antaranya Tuhan bicara bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Apapun itu, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Seperti firman Tuhan yang berkata, seperti tingginya langit dari bumi, dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan juga mengingatkan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Firman Tuhan juga mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Dan dari tempat inilah, dari Menara Doa House of Grace, dalam situasi dan kondisi saat ini, kami mencari Tuhan, berdoa bersama-sama. Kami mencari Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya kemurahan Tuhan turun atas kita semua dan memulihkan negeri kita, memulihkan kota kita, bahkan memulihkan keadaan dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bicara mencari wajah Tuhan atau mencari Tuhan, maka saat ini saya rindu mengajak kita sejenak untuk belajar merenungkan tentang kalimat firman Tuhan dalam kitab Amos yang berkata, carilah Tuhan. Dan apa itu mencari Tuhan, dan mengapa kita perlu mencari Tuhan? Secara khusus ketika kita semua ada dalam situasi, ada dalam kondisi seperti ini, maka sangat penting untuk kita semua orang percaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran ini, saya mengajak kita untuk sejenak berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Dan hari ini sebelum kami menjalani kehidupan kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Itu adalah kata firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua satu bagian firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Amos 5. Saya akan baca beberapa ayat. Mulai dari ayat yang pertama, saya akan baca untuk kita Bapak Ibu Saudaraku. Dengarkanlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kaum sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya.
tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju maksud saya berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran ini mari kita belajar mengapa Tuhan bilang cari aku. Jangan cari Betel, jangan ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Ini Bapak Ibu Saudaraku adalah tempat-tempat religius bagi umat Israel saat itu. Ini adalah tempat-tempat bersejarah bagi umat Israel. Yang pertama, Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan. Betel adalah sebuah tempat yang memiliki peristiwa penting. Dan di Betel inilah Yakub dari perjalanan dari Berseba ke Haran mendapatkan penglihatan malaikat naik turun dari surga. Dan untuk kedua kalinya ia mendengar Allah berbicara kepadanya. Dan Yakub yang kemudian menjadi Israel membangun altar di tempat ini. Dan Yakub mendapatkan banyak hal diberkati Tuhan di tempat ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku, pada perkembangannya akhirnya Betel ini menjadi tempat penyembahan berhala. Nah, Tuhan mau ingatkan kita dalam situasi kita hari-hari ini, dalam kondisi, dalam keadaan kita hari-hari ini. Tuhan mau mengingatkan kita, jangan menyembah berhala. Jangan ada Allah lain di hadapan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan harta kita. Jangan mengandalkan manusia, tapi mari kita cari Tuhan. Jangan menyembah kepada yang lain dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Gilgal. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Gilgal adalah tempat Abraham pertama kali mendirikan mezbah, tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan tabut Allah ketika tabut tidak berada di Shilo. Dan Gilgal, disinilah umat Israel menyatakan kesetiaan kepada Saul, raja yang diizinkan Tuhan menjadi raja mereka karena mereka memintanya kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya seiring dengan perkembangannya, Gilgal juga kemudian menjadi tempat penyembahan berhala. Kemudian Berseba adalah tempat Tuhan hadir untuk memberkati umat Israel. Berseba adalah sumur sumpah atau sumur ketujuh yang kemudian disebut sumur kelimpahan. Namun pada akhirnya juga berubah jadi tempat penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu dalam kondisi saat ini Tuhan mengingatkan kita semua, ayo cari Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Supaya kita hidup, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan menyelamatkan kita, supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan lebih lagi menyatakan kasih-Nya buat kita, supaya Tuhan menuntun kehidupan kita, supaya Tuhan melindungi kita, keluarga kita, supaya rencana Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Orang yang cari Tuhan, saya percaya akan mendapatkan keselamatan yang kekal.
Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber kepastian dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kemudian Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini. Sekali lagi secara khusus dalam situasi, dalam kondisi kita yang sungguh-sungguh membawa kita kepada hal-hal yang sangat menyulitkan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Saya percaya mata Tuhan tetap tertuju kepada kita semua. Karena itu mari bawa hidup kita melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Dan jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai situasi ini pula akan menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk tetap bersukacita. Apapun kondisi kita, bersukacitalah dalam segala hal. Itu adalah perintah Tuhan. Kenapa kita perlu bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan? Karena di dalam ucapan syukur kita, itu akan melahirkan mujizat yang luar biasa. Kenapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Karena kalau kita masih ada sampai hari ini, Tuhan masih izinkan kita bernafas hari ini, itu berarti Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara boleh bayangkan kalau Tuhan itu langsung menggenapi firman-Nya. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan datang seperti seorang pencuri, tidak seorang pun yang tahu. Maka saya percaya berapa banyak orang yang kemudian tidak siap, tidak bersedia dengan kedatangan Tuhan itu. Karena itu melalui kondisi situasi dengan adanya virus corona ini, di sisi lain kita perlu bersyukur. Itu berarti karena Tuhan sayang kita semua. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Tuhan ingin memurnikan hidup kita, memurnikan gerejanya, mempelainya, supaya kita kedapatan layak hari-hari di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita cari Tuhan dalam hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi, bahwa hidup kita bangun mezbah Tuhan di setiap rumah kita. Dan biarlah kiranya kebenaran ini bisa memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Mari berkati hidup kami. Kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Berkati umat-Mu yang sungguh hati belajar dari kebenaran ini, dan waktu mereka menerima kebenaran ini, mereka pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.